warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjawab pertanyaan, yaitu tugas sosiologi pendidikan. Itu ada 5 tugas, ada 5 soal. Yang pertama itu jelaskan tentang konsep sosiologi pendidikan, terdiri dari definisi, latar belakang, dan tujuan. Nah, adapun definisi sosiologi pendidikan sebagai suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan pendidikan. Nah, latar belakang sosial pendidikan adalah sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang memfokuskan kajiannya pada relasi dalam masyarakat. Nah, ilmu ini lahir pada saat terakhir perkembangannya ilmu pengetahuan, yaitu sains alam khususnya. Nah, oleh karena itu, dalam sejarah perkembangan sosiologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai ilmu pengetahuan lain yang telah berkembang lebih dahulu. Nah, istilah sosiologi pertama kali muncul dan digunakan oleh Auguste Comte, yaitu pada tahun 1798 sampai 1857 untuk memberi nama suatu disiplin ilmu yang mempelajari masyarakat. Nah, kemudian pemikiran tersebut dikembangkan lagi oleh Herbert Spencer, yaitu pada tahun 1820 sampai 1903, dan Emile Durkheim, yaitu pada tahun 1858 sampai 1917. Nah, Durkheim menguraikan bahwa masyarakat merupakan realitas objektif, suatu fenomena tersendiri yang benar-benar nyata dan konkret, di mana masing-masing orang mengalami sebagai suatu realitas independen. Nah, kenyataannya sosial seperti ini merupakan bahan mentah dan ruang gerakan sosiologi. Nah, tujuan sosiologi pendidikan adalah untuk menganalisis proses sosiologi anak, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Nah, selanjutnya itu jelaskan tentang pendekatan sosiologi pendidikan. Nah, pendekatan sosiologi pendidikan yaitu ada 4. Yang pertama, pendekatan individu, kedua, pendekatan sosial, ketiga, pendekatan interaksi, dan yang terakhir yaitu teori Medan. Nah, pendekatan individu itu titik penekanannya adalah tingkah laku individu. Setidaknya ada 2 faktor yang mempengaruhi pendekatan individu ini, yakni faktor internal yang meliputi faktor-faktor biologis dan faktor eksternal yang meliputi faktor-faktor lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Nah, yang selanjutnya itu pendekatan sosial. Pendekatan sosial ini, titik tekan pendekatan ini adalah masyarakat dengan berbagai lembaga, kelompok, organisasi, dan aktivitasnya. Secara konkretnya, pendekatan sosial ini membahas aspek-aspek atau komponen dari kebudayaan manusia seperti keluarga, tradisi, adat istiadat, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu pendekatan interaksi. Nah, pendekatan ini menjelaskan bahwa untuk mengetahui tingkah laku manusia harus dilihat dari individu dan masyarakat. Nah, jadi sosiologi pendidikan semata-mata hanya mempelajari individu atau masyarakat saja, tetapi harus kedua-duanya. Yang terakhir yaitu teori Medan adalah meliputi struktur medan hidup beserta pribadi dan medan sosial. Medan hidup ini merupakan kondisi, syarat-syarat, dan situasi konkret yang menyertai gerak individu pribadi tadi. Objeknya adalah organisme manusia. Cara bekerjanya teori Medan ini mempergunakan metode hipotesis dan deduktif. Nah, adapun analisis interaksi sosial yang terjadi dalam pandemi COVID-19 di sekitar saya, itu dampak COVID-19 telah memaksa masyarakat harus menyesuaikan diri terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkan.
Dengan demikian, segala bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan di masa pandemi kini harus dipaksa untuk disesuaikan dengan standar protokol kesehatan yang biasanya anak-anak pergi ke sekolah untuk belajar. Orang tua sibuk bekerja, tempat-tempat seperti masjid, musola, majelis, pasar, dan lain-lain ramai dengan pengunjung dan kegiatan. Akan tetapi sekarang itu banyak perubahannya. Anak-anak mereka disuruh diam di rumah, belajar di rumah. Orang tua banyak yang di PHK dari pekerjaan mereka. Masjid ditutup, majelis dan musola ditutup. Kegiatan agama lainnya diberhentikan sementara. Akan tetapi pasar itu tetap buka, tapi harus mengikuti peraturan-peraturan selama pandemi kita sekarang ini. Nah, adapun teori ke ruang kelas di mana penggunaan pendekatan interaksinya untuk perilaku dominatif atau integratif guru, gaya kepemimpinan guru, dan teacher-centered atau learner-centered. Nah, perilaku dominatif atau integratif itu perilaku dominatif guru mengesankan suatu bentuk kediktatoran dalam ruang kelas. Guru diposisikan sebagai sumber kebenaran dan dipandang sebagai makhluk yang maha tahu. Sebaliknya, anak dianggap bodoh yang senantiasa perlu mendapat bimbingan dari guru. Adapun perilaku integratif akan menyebabkan terangkulnya bagian terbesar murid dalam aktivitas kelas. Guru diposisikan sebagai motivator atau inspirator. Guru memberikan dorongan, inspirasi, dan motivasi kepada semua peserta didik tanpa memandang atau tanpa pandang bulu. Nah, adapun gaya kepemimpinan guru itu yang pertama itu ada autokratik, dicirikan dengan kepemimpinannya yang otoriter, tidak memberikan ruang untuk berbagai pendapat. Nah, yang kedua itu demokratif, merupakan suatu bentuk gaya yang perlu dikembangkan di sekolah. Anak-anak merasa puas dan senantiasa produktif di bawah pengasuhan guru yang demokratis. Nah, yang terakhir itu ada laissez-faire, dicirikan dengan kepemimpinannya yang cuek dan ruang untuk bertukar pendapat tidak diperlukan karena peserta didik dibolehkan melakukan apa saja dia memandang sesuatu itu penting untuk dilakukan. Nah, yang terakhir itu ada teacher-centered atau learner-centered. Nah, menurut Whitehall mencoba menemukan pengaruh situasi sosial emosional dalam ruang kelas. Ia membedakan antara guru-guru serta terpusat pada guru yang serba terpusat pada murid. Nah, yang terpusat pada guru itu tadi yaitu teacher-centered dan terpusat pada murid itu learner-centered. Nah, semakin cenderung hubungan guru murid ke arah teacher-centered itu maka semakin besar ketergantungan murid terhadap guru dan semakin kecil kemandirian si anak. Nah, sebaliknya apabila hubungan guru murid cenderung ke arah learner-centered, maka semakin berkurang ketergantungan si anak terhadap guru dan semakin tinggi kemandirian si anak tersebut. Nah, jadi menurut Whitehall, guru dengan pendekatan learner-centered itu tadi terpusatnya pada murid lebih efektif pengajarannya di ruang kelas dibandingkan dengan teacher-centered. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu kelas sebagai sistem sosial dan interaksi sosial yang dilakukan melalui daring online itu
Kelas sebagai sistem sosial dan interaksi sosial yang dilakukan melalui daring online itu berkurangnya interaksi antara siswa dengan guru dan antara siswa yang satu dengan yang lainnya dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Nah, terus ada banyaknya siswa itu menjadi banyaknya siswa kehilangan fokus sehingga pemahaman atas materi yang guru berikan itu atau yang guru sampaikan itu tidak tersampaikan atau dipahami dengan baik oleh siswa. Nah, adapun materi yang disampaikan pun tidak menyeluruh sehingga kurang efektif. Nah, hal ini karena media yang digunakan terhalang oleh ruang dan waktu. Biasanya kalau sekolah online itu pembatasan waktunya itu sedikit, jadi kurang efektif. Menurut saya kurang efektif karena terbatasnya oleh ruang dan waktu tadi. Nah, terus pemberian tugas dari guru waktu belajar yang sempit dan sedikit. Nah, itu tadi, kalau pemberian tugas untuk murid itu lebih sedikit waktunya. Serta banyaknya keluhan anak-anak itu koneksi internetnya yang lelet katanya, atau koneksi internet yang dialami dalam mengakses media online itu yang digunakan itu kurang efektif lah, atau kurang lancar, jadi mereka sulit untuk belajarnya.